Sumpah aku kimia, ku ingin miliki dia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pH larutan buffer, khususnya menyabarkan pH larutan buffer, asam lemah dengan garamnya, dan basa lemah dengan garamnya. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjabarkan pH larutan buffer, asam lemah dengan garamnya, dan basa lemah dengan garamnya. Pengertian dari larutan buffer atau larutan penyangga adalah suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang signifikan oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Larutan buffer atau larutan penyangga terdiri dari dua zat, yaitu zat yang bersifat asam dan zat yang bersifat basa. Dua zat inilah yang membuat pH larutan tidak berubah signifikan atau tidak naik terlalu jauh dan tidak turun terlalu jauh. Kita masuk pada larutan buffer asam. Untuk larutan buffer asam, pH-nya di bawah 7, terdiri dari dua komponen, yaitu komponen yang bersifat basa dan komponen yang bersifat asam. Untuk larutan buffer asam ini dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasi. Untuk teori asam lemah dengan basa konjugasi ini berhubungan dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana antara asam lemah dengan basa konjugasi selisihnya 1H, di mana yang lebih banyak H bersifat asam, sedangkan yang lebih sedikit H bersifat basa konjugasi. Contohnya di sini CH3COOH, mana merupakan larutan asam lemah, dan dari garam CH3COONA yang terionisasi menjadi CH3COO- tambah Na+. CH3COO- ini merupakan basa konjugasinya. Kita bisa lihat di sini untuk CH3COOH memiliki 1H lebih banyak daripada CH3COO. Dan di sini untuk CH3COOH dan CH3COO- membentuk larutan buffer asam. Selanjutnya menentukan pH larutan buffer asam. Untuk menentukan pH larutan buffer asam, kita mulai dengan mencari konsentrasi H+ dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah bagi mol basa konjugasi, di mana Ka ini merupakan tetapan ionisasi asam. Selanjutnya kita bisa cari nilai pH-nya dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+.
Selanjutnya larutan buffer basa. Untuk larutan buffer basa, pH-nya di atas 7. Terdiri dari dua komponen, yaitu komponen yang bersifat asam dan komponen yang bersifat basa. Larutan buffer basa dibuat dengan mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasi. Misalnya, NH3 merupakan basa lemah dan NH4+ merupakan asam konjugasi. Untuk NH4+ ini tidak berdiri sendiri, ia terbentuk dari adanya garam. Misalnya di sini garam NH4Cl yang terionisasi menjadi NH4+ tambah Cl-, di mana NH4+ ini merupakan asam konjugasi. Dan di sini terbentuk larutan buffer basa, itu antara NH3 sebagai basa lemah dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Selanjutnya menentukan pH larutan buffer basa. Untuk menentukan pH larutan buffer basa, kita mulai dengan mencari konsentrasi OH-. Bisa dicari dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah bagi mol asam konjugasi, di mana Kb merupakan tahapan ionisasi basa. Selanjutnya, kita cari pOH dengan persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Selanjutnya bisa kita cari nilai pH-nya dengan persamaan pH sama dengan 14 kurang pOH. Di mana 14 ini merupakan tetapan kesetimbangan ionisasi atau pKw. Sini ada soal nomor 128. Jabarkan ungkapan persamaan untuk menghitung pH dari larutan buffer. Ya, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk menentukan pH larutan buffer asam, kita mulai dengan mencari konsentrasi H+. Dengan persamaan, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah bagi mol basa konjugasi. Sekali lagi, itu Ka merupakan tahapan ionisasi asam. Selanjutnya kita cari nilai pH-nya dengan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Yang kedua, menentukan larutan buffer basa. Mulai dengan mencari konsentrasi OH-nya dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah bagi mol asam konjugasi. Sekali lagi, Kb merupakan tetapan ionisasi basa. Selanjutnya kita cari pOH. pH-nya dapat dengan persamaan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Selanjutnya kita bisa cari nilai pH dengan persamaan pH sama dengan 14 kurang pOH. Demikian video pembelajaran ini.
Atas perhatian diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.